Kena mental nggak tuh ya? Nih orang nyesel setengah mati setelah bohong ya dan manfaatin dirimu. Tuh, mamam tuh ya. Jadi kita akan lihat ya secara detail siapakah dia, seseorang yang diam-diam nyesel setengah mati setelah dia bohong dan manfaatin dirimu. Nah, jangan mau tuh ya dibohongin lagi. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari siapakah dia, kemudian bagaimana energi dia, ya, dan kita akan lihat secara detail apa maksud tujuan dia setelah dia nyesel sama kamu, ya. Kita kupas tuntas saja, kita lihat ya, apa strategi si kucrut ini, kucrut ya, untuk mengetahuinya ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung aja. Silahkan klik saja ya nomor kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi bisa kalian ikuti. Oke, jadi di sini panas guys hawanya. Ya, jadi aku nggak pakai AC hari ini. Ya, kita go green aja. Bukannya go green sih, tapi ngirit. Oke, langsung saja sikat ya. Kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang diam-diam nyesal ya setengah mati setelah bohongin kamu. Tuh ya, kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang diam-diam nyesal setelah dia bohongin kamu. Siapakah dia, seseorang yang diam-diam nyesal setelah bohongin kamu. Oke, kita lihat dulu siapakah dia. Tara, wow. Oke, aku merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sebenarnya pengen minta maaf ke kamu tapi nggak kesampaian. Nah ya, kenapa tuh nggak kesampaian? Karena beberapa dari kamu emang ya sedang menutup komunikasi dari dia. Kenapa? Ya karena kamu kesel aja, sebel aja gitu ya. Kamu tuh tulus sama dia, kamu tuh ikhlas mencintai dia, tetapi ya bukannya dibalas dengan kasih sayang, justru malah cinta yang telah kamu berikan sama dia dibalas dengan drama dan kebohongan. Sampai pada akhirnya ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Seperti dia nih ya, si kucrut ini. Sepandai-pandainya dia menyimpan kebohongan, akhirnya ya kebongkar juga. Nah, sampai situ tuh akhirnya diri kamu tuh bener-bener merasa muak ya, merasa nggak ingin berkomunikasi sama dia. Kenapa? Karena si ini ya, si Dajjal ini ya, si orang ini tuh nggak 1-2 kali aja bohongin kamu ya. Dia sudah sering banget gitu ya membohongi kamu, memanfaatkan dirimu ya demi kepentingan pribadi dia. Tetapi ya, by the way, karena pada saat dulu ya mungkin kamu tuh masih polos, kamu masih terlalu bucin, terlalu sayang sama dia. Nah, akhirnya meskipun kamu dibohongin, kamu masih sempet-sempetnya ya memaafkan dia yang yang kesekian kalinya. Kenapa ya? Karena kamu nggak siap aja kehilangan dia. Tapi makin dia di ngertiin ya, makin dia dimanfaatkan, justru malah dia porotin kamu tuh ya, porotin kamu habis-habisan, dia bohongin kamu ya demi kepentingan pribadi dia gitu. Dan ini orang tuh emang nggak ada kapoknya ya, ini orang tuh nggak ada insafnya gitu. Padahal kamu tuh sudah pernah gitu ya mengancam dia untuk mengakhiri hubungan ini apabila orang ini masih tetap ya mempertahankan dengan sifat kelakuannya gitu ya, sampai pada akhirnya pecah telur ya, pecah telur seperti saat ini yang terjadi. Kenapa? Karena kesabaran kamu sudah habis gitu ya. Dan di saat kamu sudah mulai ingin melupakan dia, ternyata ya si Dajjal ini ya, si orang ini ya, si pembohong ini ya, dia pengen tuh meminta maaf sama kamu di saat kamu tuh bener-bener sudah mengikhlaskan dia dan kamu sudah berbahagia dengan posisi kamu sekarang. Kenapa bahagia? Ya iyalah gitu ya. Daripada kamu menjalin hubungan dengan dia penuh dengan tekanan, lebih baik kamu milih sendiri aja. Karena pada saat kamu menjalin hubungan sama dia, kamu tuh lebih banyak menderitanya daripada bahagianya ya. Belum disuruh bayarin angsuran lah, belum disuruh beliin paket kuota lah ya, belum disuruh kirim uang lah kalau dia lagi butuh duit gitu ya, dan lain sebagainya ya. Coba ya, kurang bersabar coba gitu ya nemu orang seperti kamu. Nih orang emang dasar gitu ya, buaya buntung. Ya, ini orang nggak tahu diuntung gitu ya, sudah diberikan seseorang seperti kamu, tapi masih aja gitu ya, sifat dia masih sering tuh drama-dramain kamu lah, bohong-bohongin kamu. Yang lebih parahnya ya, tuh
Ada juga gitu ya di antara kamu tuh yang dimanfaatkan materinya hanya demi kepentingan pribadinya. Yang lebih parah ya, aku tuh di sini melihat ada energi kebohongan lagi. Beberapa dari dia memanfaatkan materi kamu ya demi seseorang yang baru. Nah, ini yang tidak kamu sadari. Ternyata ya uang yang telah kamu berikan ya ke dia, ternyata dia buat gitu ya untuk seseorang yang baru ya. Dan pada saat kamu terlalu sayang sama dia, kamu tuh percaya aja gitu ya. Dia bilang alasan gini lah, dia alasan untuk bantu orang tuanya lah, bantu adiknya lah, pret. Pada kenyataannya apa? Ya enggak gitu. Uangnya dia gunakan untuk ngebiayain orang yang baru. Nah, Dajjal kuadrat tuh ya. Ini orang udah kurang ngajir gitu, tapi masih aja gitu ya. Dia selalu memanfaatkan kesempatan gitu ya di celah-celah kesempitan seperti itu. Dan saat ini dia bener-bener nyesel setengah mati loh, karena tanpa diri kamu ya emang dia nggak ada apa-apanya ya. Ini orang tuh bagaikan butiran debu tanpa dirimu. Kenapa? Ya iyalah, ketika dia sedang sulit larinya ke kamu, ketika dia sedang butuh duit ya larinya juga ke kamu. Ketika dia butuh bayar angsuran ya dia juga ujuk-ujuk tuh ya baik-baikin kamu ya, kamu dirayu-rayu gitu ya, demi apa? Diambil sarinya ya. Setelah kamu dimanfaatkan dia masih tega loh manfaatin kamu. Tapi saat ini ya ada hikmahnya, kamu jadi orang yang lebih pinter gitu ya. Kamu jadi nggak mudah percaya lagi gitu ya sama bujuk manis rayuannya. Kenapa? Ya karena kamu sudah banyak belajar dari kesalahan gitu ya. Kamu sudah banyak belajar dari segala drama dan kebohongan yang telah dia lakukan. Dan saat ini ya nasib dia sangat menyedihkan banget. Ya, kalau dibilang kasihan mah sih kasihan gitu. Tapi kalau melihat ya kelakuan dia di masa lalu, pengen getak aja ya. Pengen jitak tuh ya jidat dia yang lebar tuh ya. Kalau diinget-inget tuh nyesek juga gitu ya. Tapi ya semuanya terserah sama kamu sih gitu. Kalau kamu masih ingin sodako ya, kalau kamu masih ingin sodako dan harta kamu masih banyak, ya bolehlah balik lagi sama dia. Tapi jika kamu udah merasa lebih pinter ya hidup kamu, cari ketulusan, ya lebih baik move on aja ya. Cari orang yang baru yang lebih layak kamu cintai daripada memelihara buaya buntung ya. Nanti habisi kamu seneng di dia gitu ya. Kita akan lihat lagi di sini. Ntar ya aku cek dulu ada energi apa. Tuh ya aku ngelihat dia sekarang keliengan. Ya dia keliengan. Keliengan apa? Ya terutama bagi beberapa di antara dia yang saat ini sedang dikejar utang gitu. Karena dia nggak ada pemasukan. Tapi gaya dia terlalu hedon ya. Gaya dia terlalu menuruti lifestyle gitu. Sedangkan pemasukan dia nggak ada. Makanya dia keliengan gitu. Mungkin ya beberapa dari dia pengen minta maaf sama kamu karena dia butuh gitu ya, butuh dikejar debt collector mungkin ya, atau butuh ya dikejar utang. Makanya dia pengen tuh maaf-maafan tuh kan, lagi momennya juga momen yang tepat gitu. Ini kan Idul Fitri juga masih belum hilang gitu, kali aja gitu ya lo mau maafin gue dan gue bisa minta bantuan lagi gitu ya, pinjem duit lo gitu ya. Tapi saran dari aku jangan deh gitu ya, sayangi mental kamu, sayangi materi kamu, lebih baik berbuat baik sama orang yang tepat ya. Jangan berbuat baik sama Dajjal gitu, karena Satan ya tetaplah Satan gitu ya. Terlihat baik di depan ya, tapi awalnya ya udah seperti itulah. Ya kalian sendiri yang bisa nilai gitu. Kita cek lagi, siapakah dia? Seseorang yang nyesal setengah mati setelah dia bohongin kamu. Tuh aku juga penasaran nih ya, penasaran pengen lihat ya. Aku yang tarot reader aja penasaran pengen tahu energi-energi orang yang berdealing sama kalian. Kita cek ya, siapakah dia? Seseorang yang menyesal setelah dia bohongin kamu. Siapakah dia? Seseorang yang menyesal setelah dia bohongin kamu. Tuh aku merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang saat ini sangat cemburu sama kamu gitu. Kenapa cemburu? Karena kamu dan dia nggak ada komunikasi gitu. Kenapa? Karena kamu terlalu capek, kamu terlalu lelah gitu ya, hidup kamu terlalu makan ya, terlalu kemakan sama drama yang telah dia buat gitu ya. Dan saat ini kayak beberapa di antara kamu tuh lebih fokus memilih gitu ya, membersihkan lahir batin kamu gitu ya, lebih fokus ke pekerjaan. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh lebih fokus nyenengin keluarga kamu, orang tua kamu, adik-adik kamu gitu, daripada nyenengin si blangsak ini gitu ya.
lebih baik nyenengin keluarga sendiri gitu. Dan saat ini emang beberapa di antara kamu udah mulai gitu ya, ngurangi intensitas kamu untuk berdealing sama dia. Kenapa? Ya karena itu tadi gitu ya, semesta menyadarkan kamu sekarang di hari Idul Fitri ini gitu. Kamu diperlihatkan gitu ya, sebenarnya nih orang tuh bener-bener tulus atau modus. Dan ternyata kelihatan gitu ya, kebetulan di bulan Idul Fitri ini kamu melihat gitu ya, sisi belangsaknya dia gitu. Ternyata nih orang nggak ada baik-baiknya gitu, makin dibaikin makin melunjak. Ya udah gitu ya, saat ini kamu sudah mulai menjaga jarak, kamu sudah mulai menjauhinya. Kenapa? Ya karena lebih baik kamu fokus saja sama diri kamu sendiri, fokus sama kesehatan mental kamu, fokus membahagiakan orang-orang di sekitar kamu ya, bahagiakin adik kamu, bahagiakin orang tua kamu, keluarga kamu. Kenapa? Ya karena selama ini, selama kamu berdealing sama si buaya buntung ini gitu ya, diri kamu tuh nggak pernah seperhatian itu sama keluarga kamu, karena hidup kamu hanya terfokus ngurusin si kadal ini gitu ya. Makanya kayak kamu tuh ingin menebus kesalahan gitu ya, daripada materi kamu habis-habisan ya, mental kamu dibikin stres sama dia, lebih baik kamu fokus sama karir, pekerjaan, dan membahagiakan orang-orang di sekitar kamu. Dan saat ini jujur ya itu ya, beberapa dari dia tuh ngerasa cemburu gitu ya, di saat kamu ngurangi intensitas ya buat ketemu, apalagi komunikasi sama dia, dia mulai kebakaran jenggot. Kenapa? Ya karena dia merasa bahwa diri kamu tuh nggak kayak biasanya gitu ya. Karena biasanya gitu ya, meskipun dia bertingkah ya, meskipun dia berulah, kamu tuh masih ngekejar-kejar dia gitu. Tapi saat ini, di saat semesta gitu ya memperlihatkan kamu, di saat kamu mulai tersadarkan gitu, akhirnya ya udah gitu ya, kamu tuh cuek-cuek baik sama dia gitu ya. Mau lo jungkir balik kayak gitu ya, mau lo jebur ke selokan kayak gitu ya, mau lo ini ya, mau lo itu, ya udah terserah hidup lo. Yang penting aku saat ini fokus sama kebahagiaanku gitu ya. Dia ternyata mulai ngerasa cemburu. Kenapa? Ya karena kamu nggak kayak biasanya aja gitu. Padahal meskipun aku bersikap cuek, biasanya kamu tetap gitu ya ngasih perhatian ke aku, masih tetap chat aku ya, masih cari-cariin aku. Tapi saat ini kamu ada yang beda gitu ya. Apakah kamu ya sudah menemukan prince gitu ya, udah menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada aku atau enggak? Ya iya sih gitu ya, ngapain juga gitu ya seseorang kayak kadal gitu ya, kayak lo masih tetap dipertahanin. Ya udah gitu ya, gue ini masih laku di pasaran. Ya lebih baik move on aja. Nah itu dia mulai panik saat ini, dia mulai kebakaran jenggot gitu ya, dia mulai gali-gali informasi mulah ya, dia mulai stalkingin sosmed kamu lah gitu. Bahkan ada juga gitu, dia sampai nge-spam tuh ya, dia nge-spam chat gitu ya, kamu dibombardir gitu ya sama chat-chat nggak penting dia gitu ya. Terus ada juga yang sampai dia pakai fake account, pakai nomor baru gitu demi bisa terkoneksi dengan dirimu. Tapi sorry lah yo. Ya, sorry lah yo, no way gitu. Gue saat ini udah memutuskan ya jalan pilihan yang terbaik. Udah deh gitu ya, daripada gue stres mikirin lo, lebih baik gue fokus saja bahagiain diri gue dulu gitu ya, dan fokus ngebahagiain orang-orang terdekatku. Terus aku tuh ngerasa ya, di masa lalu kamu sama dia emang kayaknya nggak cocok, tapi kamu maksa-maksain ya buat nyocok-nyocokin gitu. Padahal kamu sama dia bagaikan air dan minyak gitu, yang susah buat menyatu gitu. Tapi nggak tahu kenapa, entah kamu dulu kebucinan atau kecintaan sama dia, kamu tuh memaksakan diri gitu ya buat mempertahankan hubungan ini, meskipun ya diri kamu tuh kayak Tom and Jerry sama dia, nggak ada damai-damainya gitu. Sampai pada akhirnya ya, akhirnya kamu capek lah, lelah lah gitu ya, kamu lebih mikirin mental health kamu lah gitu ya. Sampai pada akhirnya ya udah, kamu memilih jalan hidup kamu sendiri gitu, lebih baik berjarak kayak gini gitu. Nah dalam waktu dekat ya, aku tuh ngerasa bahwa dia yang akan balik ngejar kamu. Jadi mungkin dulu gitu ya, di awal kamu yang ngebet banget kejar dia gitu, sehari aja diri kamu stres tanpa kabar dari dia. Tapi ya dalam waktu dekat nasib akan berbalik memihak kamu ya. Dan dimana orang ini tuh yang akan kejar-kejar kamu, dia akan cari-cari kamu. Saat ini aja udah kelihatan energinya gitu. Mbak, nih orang tuh udah kebakaran jenggot gitu ya, dia udah nggak tenang hidupnya.
ya, nggak tenang tuh ya. Setelah dia bohongin kamu, ya ternyata dia nggak tenang sendiri gitu. Ternyata kebohongan tuh tidak membuahkan hasil yang maksimal gitu ya. Ternyata kebohongan justru membawa malapetaka bagi diri dia sendiri gitu. Di saat kamu udah nggak peduli ya, ternyata disitulah letak kekhawatiran dia. Jadi selama ini orang yang kamu kejar gitu ya, ternyata akan balik ngejar kamu. Tuh mamam tuh ya, biar jadi pelajaran. Karena kalau nggak gini ya dia nggak akan belajar. Dajjal tetaplah Dajjal gitu ya. Satan akan tetap Satan gitu ya. Meskipun dia berubah ya pasti berubahnya akan sesaat gitu. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang nyesel setengah mati ya setelah dia kecewakan kamu. Siapa tuh? Ya, siapakah dia? Seseorang yang nyesel setengah mati setelah dia kecewakan kamu. Tara, wow. Tuh, kelihatan ya, dia monster. Kamu nggak sadar apa ya bahwa selama ini kamu tuh berdealing sama monster gitu ya. Monster bermuka dua. Artinya apa? Ya ini orang nggak realistis. Hidup dia emang penuh dengan drama, penuh dengan kebohongan gitu. Di awal aja dia udah berani bertopeng gitu ya. Gimana lagi ngejalani kehidupan dia selanjutnya? Pasti akan banyak lagi topeng ya. Topeng singa kek, topeng serigala, topeng kelinci, topeng tikus gitu ya. Dan topeng-topeng yang lain untuk menutupi keburukan dia selama dia ngejalin hubungan dengan kamu. Aku tuh ngerasa ya, selama kamu menjalin hubungan dengan dia, kamu tuh dibikin boneka sama dia, kamu tuh diperalat sama dia, kamu dibikin mainan sama dia gitu ya. Kayak bagaikan ini domba peliharaan. Tahu nggak sih, disuruh gini nurut, disuruh gitu nurut ya. Intinya segala sesuatu yang diucapkan nama dia, kamu tuh harus nuruti keinginannya. Kenapa? Karena apabila tidak, ini orang tuh bakal bisa kalap ya. Ini orang tuh bakal keluar gitu ya, sisi dajjalnya. Ini orang tuh bakal keluar tuh ya, sisi monsternya gitu. Makanya beberapa di antara kamu tuh merasa banyak tekanan selama menjalin hubungan dengannya. Kenapa? Ya karena kayak kamu tuh nggak punya kuasa untuk menolak perkataannya gitu. Bilang tidak aja ya, ini orang tuh ya bibirnya udah bisa monyong tuh ya, 1 meter cemberutnya gitu ya, ketika keinginannya nggak dituruti. Wah ya, ini bisa berabe gitu. Makanya kenapa kamu selalu menuruti keinginannya? Karena menolak tidak sama dia itu bagaikan ya nyimpen bom waktu sendiri ya di dalam tas kamu. Makanya daripada kamu berantem sama dia, lebih baik kamu berusaha gitu ya, ingin nyenengin dia, nuruti keinginannya gitu. Karena kamu tuh tipikal orang yang sebenarnya no debat-debat club gitu. Kamu orangnya nggak suka debat, kamu orangnya nggak suka ribut gitu ya. Ya iyalah gitu ya, kita ini hidup cari saudara gitu ya, bukan cari musuh. Hello. Makanya beberapa di antara kamu tuh nggak ingin gitu ya berantem sama dia, dengan harapan ketika kamu ya menuruti keinginannya, orang ini juga bisa mendengarkan kata-kata kamu, mendengarkan arahanmu, mendengarkan nasihat kamu. Salah. Ternyata nggak sesuai dengan prediksi kamu ya. Ternyata ya si ini kadal buaya buntung ini ya, makin dia dituruti, makin dia nggak tahu diri. Ya udahlah ya, udah jatuh ketimpa tangga gitu ya, udah menemukan orang yang sok perfect di depan gitu ya, tapi ujung-ujungnya mengecewakan gitu. Dan aku tuh ngelihat gitu ya, dia ini memang tipikal orang yang kayaknya dominan banget ya dalam sebuah hubungan gitu. Hidup kamu tuh terlalu dikendalikan sama dia gitu. Dan anehnya gitu ya, entah nih orang pakai jompa-jampi apa gitu ya, pakai jimat apa ini ya, sampai-sampai gitu kamu tuh nggak bisa menolak gitu sama dia gitu ya. Tuh kamu turutin terus gitu ya, kamu turutin terus, akhirnya apa nih, orang termanjakan, makanya dia berubah jadi nggak tahu diri gitu. Kenapa? Ya karena dia selalu termanjakan gitu, karena dia berpikir gitu ya, ketika dia marah pasti kamu akan selalu menuruti keinginannya. Nah makanya nih orang jadi keenakan gitu, nggak tahu dirinya jadi muncul gitu ya. Tapi aku tuh ngerasa gitu ya, bahwa saat ini tuh beberapa dari dia emang sudah sepertinya aku nggak janji, karena ini orang rada-rada gitu ya, ini orang tuh agak sengklek gitu. Kenapa? Ya karena ini orang tuh
kayak kadal nggak sih gitu ya, kayak mimikri, tahu nggak sih gitu ya, kayak sehari dia bisa jadi A gitu ya, tapi sehari kemudian bisa jadi B. Dan ketika orang ini menjanjikan akan perubahan, itu janjinya nggak akan konsisten. Kenapa? Ya karena udah gitu ya, namanya tempe itu nggak bisa jadi semangka. Tempe tetaplah kedelai gitu ya. Kalaupun dia berubah ya pasti akan berubah lagi jadi kedelai gitu ya. Nggak akan, justru malah akan jadi kedelai yang basi. Sama seperti dia gitu. Dia pura-puranya menjanjikan ya perubahan, menjanjikan kebaikan, tapi ya udah hanya sesaat aja gitu. Kembali ke settingan awal. Dan saat ini yang aku lihat ya, kamu tuh sebenarnya udah nggak tahan ya menjalin hubungan dengan dia. Tapi yang jadi ya rasa penasaran kamu, yang bikin kamu ngerasa bingung, kenapa kamu tuh susah lepas dari dia gitu. Makanya kan tadi aku bilang gitu, nih orang pakai doa-doa apa nih, orang pakai jompa-jampi apa gitu ya, jangan-jangan CD kamu dicuri sama dia, aduh jangan deh ya. Atau jangan-jangan mungkin celana dalam kamu ya dikasih kembang kerintil gitu. Enggak lah ya, bercanda ya. Atau mungkin dia ya pakai apa gitu ya, pakai ajian-ajian apa, karena beberapa dari dia ini juga orangnya kayaknya sangat ini ya, percaya hal-hal yang akan goib, mistik-mistik seperti itu gitu. Dia percaya akan adanya energi gitu ya. Makanya beberapa dari kamu tuh mungkin ada nggak sih yang ngerasa awalnya kamu tuh benci sama dia gitu, tapi nggak tahu gitu ya, lama-lama jadi suka. Nah kenapa tuh ya? Makanya ada yang heran gitu ya, beberapa di antara kamu tuh sampai ngerasa kenapa ya, apa yang ada aneh di dalam hidupku ini gitu ya. Awalnya aku benci sama dia, tapi aku susah melepaskan dia gitu. Bahkan saat ini pun ya, bagi kamu yang ngerasa sudah sadar gitu ya, kamu tuh udah ada keinginan buat ngelepas ini orang gitu ya. Tapi apa ya, beberapa di antara kamu tuh masih sering gitu, dia ini masih sering berseliweran di dalam otak kamu. Itu yang bikin kamu ngerasa bingung. Makanya aku bilang gitu, kamu tuh sebenarnya pengen lepas dari dia tapi susah untuk melupakannya. Nah itu tadi ya. Tapi tenang ya, tenang, tarik napas dulu ya, tensinya jangan naik dulu. Ini orang sebenarnya masih bisa diperbaiki, cuman ya ini butuh kesabaran ekstra, karena untuk merubah dia ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kenapa? Ya karena percuma juga gitu. Kamu ngomong sampai berbusa itu tidak akan membawa dampak yang sangat baik bagi dirinya dia kalau dia sendiri nggak ada niatan buat berubah gitu. Tapi ingat gitu ya, nggak selamanya dia seperti ini. Pasti suatu saat ya dia ada niatan ya buat berubah menjadi pribadi yang lebih baik setelah, karena ini energinya panjang. Setelah apa? Bukan setelah besok atau setelah hari raya haji, bukan ya. Setelah apa? Setelah dia mau nikah. Nah, jadi berubahnya dia ini kapan? Ya setelah dia hampir menikah dengan seseorang yang dia cintai. Mudah-mudahan kamu gitu ya. Terus wow, ini kelihatan sih ya, beberapa dari dia ini kayaknya punya pegangan ya, punya pegangan, tapi kamu nggak tahu ya. Mungkin sebagian di antara kamu tahu gitu ya, mungkin dia simpen sesuatu kayak di dompet dia, mungkin dia simpen rambut kamu, kayak rambut yang atas ya, bukan rambut yang bawah. Ya mungkin dia simpen apa kayak gitu ya sebagai pegangan dia. Makanya kayak ini orang tuh ada auranya tersendiri gitu. Ini orang sebenarnya nggak cakep-cakep amat kok, dibilang kayak Brad Pitt juga kagak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa gitu, banyak orang tuh yang kayaknya demen banget gitu ya, kayak luluh banget ketika ngelihat dia, termasuk kamu korbannya gitu. Di awal kan kamu benci sama dia gitu ya, kayak nggak ada cinta-cintanya sama dia gitu. Tapi lama-lama ya terkiwir-kiwir juga tuh ya, si ini nona cantik kayak kamu ini ya, terkiwir-kiwir juga sama dia. Nah karena dia punya pegangan diam-diam gitu. Kita cek lagi di sini ya, siapakah dia? Seseorang yang nyesel setengah mati tuh ya setelah dia bohong dan kecewain kamu. Siapakah dia? Seseorang yang nyesal setengah mati setelah dia bohong dan kecewain kamu. Siapakah dia? Seseorang yang nyesal setengah mati setelah dia kecewakan kamu dan bohongin pastinya ya. Jangan lupa paket STMJ-nya. Kita lihat Tara. Wow, dia sedih. Wow, ini kelihatan ya. Emang dia orangnya nyesel saat ini. Dia nyesek gitu. Nyesek sampai sesenggukan. Kenapa? Ya karena banyak banget ya kenangan indah yang pernah kalian jalani. Mungkin kalian pernah dugem bareng.
ya. Mungkin kalian pernah ke villa bareng ya, ke hotel bareng, nginep bareng gitu ya, atau mungkin kalian pernah hujan-hujanan berdua bareng, mungkin kalian pernah makan tuh ya namanya mie instan sepiring berdua, setikar bersama ya. Udah, jadi kayak banyak sekali kenangan indah yang kalian lewati dan orang ini nggak bisa ngelupain kenangan tersebut gitu ya. Tapi gitu ya, di sini yang bikin dia nyesek lagi gitu, dia telah membohongi seseorang yang udah tulus sama dia, yaitu kamu. Karena sebenarnya nih orang tuh nggak banyak bohong gitu, dia melakukan kebohongan sekali aja tapi bikin kamu nyeseknya minta ampun. Karena beberapa dari dia, ini nggak semua ya, tapi ini energinya kuat banget. Aku melihat beberapa dari dia ini emang ya orangnya nggak banyak bohong ya, tapi sekali melakukan kebohongan hilang sudah ya rasa cinta dan kepercayaan kamu kepada dia, karena dia telah melakukan perselingkuhan besar di belakang kamu ya selama ini tanpa sepengetahuan kamu. Ya, tuh, ya gimana tuh rasanya? Padahal gitu ya, selama ini kamu nilai dia adalah sosok seseorang yang baik, bijaksana, pekerja keras, orangnya bisa dipercaya gitu ya. Dan jika dilihat tuh dia termasuk orang yang jujur selama ini. Tapi ya ada tapinya. Nggak tahu kenapa akhirnya ya ini orang tuh ketahuan gitu bahwa ternyata dia telah nggak setia sama kamu. Atau bahasa kasarnya dia berselingkuh gitu ya, jadi pembinor, kayak jadi pelakor gitu. Yang jelas tuh hilang sudah rasa sayang dan kepercayaan kamu kepada dia gitu. Dan saat ini dia benar-benar merasa menyesal gitu. Dia berpikir gitu ya, seandainya ya waktu bisa diputar, dia ingin nebus kesalahan semuanya kepada kamu dan dia tidak ingin berselingkuh gitu. Karena dia merasa nggak ada nih orang sebaik kamu, nggak ada nih gitu ya seseorang yang se-royal kamu kayak gitu. Karena nggak royal apa gitu ya, mungkin kamu yang bayarin kosannya dia gitu, mungkin kamu juga yang ikut support ya uang bensinnya dia, BBM dia yang lagi ini ya perang Irak Israel gitu ya. Mungkin kamu yang saat ini lagi ini ya nggak tahu harga apa sembako naik, udah deh yang penting kamu los aja sama dia gitu. Ternyata gitu nggak taunya nih orang ada udang di balik batu. Ternyata dia menyembunyikan pelakor lain di belakang kamu. Sebenarnya bukan pelakor sih gitu, karena ini orang ngaku-ngakunya aja gitu, nggak punya pacar, padahal dia kan udah punya kamu, tapi bilangnya ke yang lain dia single. Nah, parah tuh. Jadi aku nggak bisa sebut mereka adalah pelakor, karena mereka juga adalah korban gitu ya. Dan saat ini emang jujur gitu ya, kamu tuh tipikal orang yang gini guys ya, apa ya bahasanya, kamu tuh orang yang tipikal memaafkan segala kesalahan tapi tidak dengan pengkhianatan atau perselingkuhan. Karena ya kamu tuh udah ada prinsip tersendiri gitu ya. Kamu tuh orang yang nggak bisa diajak negosiasi kalau untuk urusan perselingkuhan gitu. Kenapa? Ya udah gitu, karena itu udah prinsip kamu, itu udah hak hak ya, udah hak banget gitu, nggak bisa diganggu gugat. Is okay lah gitu, kamu mungkin bohong dengan alasan yang lain boleh gitu, kamu mungkin bikin aku bete, sebel gitu ya. Oke, boleh gitu, gue bakal maafin lo. Tapi kalau untuk urusan ya hohohihe perselingkuhan apalagi tuh, ada ya beberapa di antara mereka tuh yang sampai ketahuan tuh ya, bikin adik, bikin anak gitu. Aduh, ya udah deh gitu ya. Udah langsung talak 10 kalau perlu gitu ya. Kamu udah nggak ada obat lagi gitu. Dan dia merasa ya bahwa saat ini di mata dia masih kamu loh orang yang terbaik. Ini terlihat ya dari energinya. Dia di dalam energi dia mengatakan meskipun gitu ya, ini orang pernah berselingkuh, tapi selingkuhannya masih belum bisa menggantikan posisi kamu. Bahkan saat ini beberapa dari dia yang berusaha mencari pengganti kamu ya. Nih kucrut ini belum nemu orang yang modelannya kayak kamu gitu. Makanya tadi aku bilang gitu ya, nggak tahu kenapa nih orang kayak nyesel setengah mati. Entah karena royalnya kamu lah, entah karena diri kamu baik sama dia lah ya, entah kamu ini orang yang
apa ya, seroyal itu sama dia gitu. Makanya kayak nggak ada orang ya, sepengertian itulah mungkin gitu ya. Makanya nggak ada orang gitu yang modelannya kayak kamu. Dia nyesel banget ya, nyesek sampai sedih gitu ya, sampai bercucuran air mata. Mamam tuh. Makanya jadi orang yang kenceng-kenceng aja gitu ya, jangan belok kanan kiri gitu. Kalau lo udah suka sama orang ya udah, jaga komitmen lo, nggak kayak diri kamu gitu ya, serong sana serong sini. Akhirnya apa? Nah, nih orang kemakan juga batunya gitu ya. Kalau udah kayak gini ya udah ya, dunia nggak bisa dibalik gitu, waktu nggak bisa diputer gitu. Dan kamu pun juga saat ini masih belum ada keinginan ya untuk membuka hati dengan siapapun gitu, karena kamu masih ya terpatri rasa jiwa trauma-trauma kamu yang sepertinya belum sembuh gitu. Karena padahal di awal tuh kamu udah merasa fix gitu ya, bahwa nih jodoh gue gitu ya. Ini orang baik emang gitu ya, ini mungkin jawaban dari doa gue selama ini. Ternyata ya ampun. Ketemu juga gitu ya sama si ya buaya darat gitu ya, buaya buntung gitu. Terus bentar ya, aku baca dulu energinya. Wow, ini emang sebenarnya ini orangnya baik sih yang aku lihat ya, cuman emang sih kita ini kan bukan Tuhan ya, kita bukan malaikat yang nggak bisa terhindar dari kehilafan dan dosa. Mungkin dia orangnya hilaf gitu karena pelakornya itu mungkin terlalu wow kali ya, terlalu menggoda, terlalu berani gitu ya, terlalu mengumbar gitu ya hasrat hawa nafsu dan 2 buah pepaya. Makanya kenapa gitu ya, ini orang yang jalannya udah kenceng aja masih bisa belok. Nah, gimana lagi yang udah belok? Waduh, pasti udah berkelok-kelok ya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang nyesel setengah mati gitu ya, setelah bohongin dan kecewakan kamu. Kita lihat siapa tuh. Aku juga penasaran modelnya kayak apa nih orang ya. Siapakah dia? Seseorang yang nyesel setengah mati setelah dia kecewakan kamu dan bohongin kamu tuh. Oke. Aku merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang sebenarnya susah kamu lupakan, tapi akhirnya kamu bisa melupakan dia dan move on gitu ya, mencari seseorang yang lebih baik daripada dirinya. Jadi ya bisa dipastikan awalnya dia adalah seseorang yang kayaknya susah banget buat kamu lupakan. Kenapa? Karena ya mungkin dia keker kali gitu. Kalau dia cowok gitu, kalau dia cewek mungkin semlohai gitu ya, bodinya kayak gitar Spanyol. Atau mungkin dia ada fantasi tersendiri yang nggak bisa lo lupakan, mungkin gitu ya. Atau mungkin beberapa di antara dia ya emang apa ya, bisa dibilang tuh kalian berdua ini pecah kongsi, pecah hubungan gitu, bukan karena perselingkuhan, melainkan karena ketidakdewasaan, kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman. Jadi aku tuh ngerasa gitu bahwa sebenarnya kalian berpisah tuh pada saat perasaan kalian masih sama-sama saling mencintai satu sama lain, tapi kalian nggak bisa kalahkan ego kalian masing-masing. Makanya kenapa? Ya udah kalian bubar gitu. Padahal jika dikata kamu pun mengakui gitu di awal susah move on dari dia. Dan dia pun juga sama gitu, meskipun gitu ya modelannya, tampangnya seolah-olah dia bisa hidup tuh tanpa kamu, padahal dia menderita ya tanpa dirimu. Dia gali-galilah, dia lihat-lihat gitu ya sosmed-sosmedmu, dia stalking kabar kamu gitu ya. Dia masih sering banget gitu yang lihat quotes-quotes sedih kamu gitu. Ya dia sebenarnya ngerasa sih gitu bahwa quotes yang kamu posting itu buat dia gitu, tapi karena dia orangnya jaga gengsi dan ego dia gede banget gitu, makanya dia nggak mau menunjukkan gitu bahwa dia tuh masih sayang sama kamu gitu. Dan di saat kamu sudah berhasil move on dari dia, ini hampir sama energinya. Ternyata dia nyesel gitu ya, nyesel setengah mati gitu. Nyesel setengah mati karena telah meninggalkan seseorang yang dia cintai seperti kamu gitu ya. Kalau dilihat dari energinya, yang membuat kalian ini berantem ya, sering berantem tuh sebenarnya
Aku berusaha bersikap adil ini ya. Kamu sama dia juga sebenarnya sama-sama sih gitu ya. Dia pernah bohongin kamu dan kamu juga pernah bohongin dia. Jadi kalian berdua sama-sama pembohong. Nggak lah ya, bercanda ya. Jadi kayak ya manusiawi lah gitu. Kamu pernah berbohong sama dia, dia juga pernah gitu ya berbohong sama kamu. Jadi kayak kalian tuh ya udah gitu ya. Kayak bagaikan panci sama tutupnya ya. Kayak bagaikan kertas sama perangko gitu. Jadi ya udah gitu. Cuman ya yang bikin aku nyesel tuh kalian sebenarnya sefrekuensi gitu, cuman kalian nggak bisa mengendalikan rasa gengsi dan ego kalian masing-masing. Kalau ditanya, meskipun jujur gitu ya, kamu udah move on dari dia, udah skip gitu ya, udah skip dia deh gitu, gue pengen nyenengin diri gue sendiri dan gue pengen gitu ya cari orang yang lebih baik daripada dia, tapi ya lidah nggak bisa bohong gitu ya, di otak kamu tuh masih sering gitu ya seliweran sama dia gitu. Kamu masih sering terkadang sesekali kepikiran sama dia, nggak tahu tuh ya kepikiran apa, apakah dia belum bayar utang sama kamu ya, atau mungkin dia masih punya tunggakan ke kamu kayak gitu, atau mungkin ya ada barang kamu yang belum dia kembaliin gitu, atau mungkin jangan-jangan sertifikat tanah kamu ya belum dikembaliin sama dia, jangan sampai ya, amit-amit, atau mungkin yang lain gitu. Jadi kayak ya masih sering gitu dia seliweran di dalam pikiran kamu gitu. Ini orang ya, kalau dia seorang Taurus, energinya kuat banget ya, match-nya kuat banget sama kamu. Tapi kalau bukan yang lain ya lebih kuat sih, bukan lebih kuat ya, tapi kayak kuat aja gitu, nggak sekuat energi Taurus ya. Terus aku juga ngelihat tuh hubungan kalian saat ini kayaknya abu-abu ya, nggak jelas. Abu-abu aja, nggak jelas. Kenapa ya? Karena beberapa dari kamu sebenarnya ada yang misah aja gitu, tapi kalian belum pernah ngatain kata putus gitu. Tiba-tiba nggak ada komunikasi, hilang, ya udah gitu ya, hilanglah di telan bumi. Padahal kayak kalian tuh masih ada rasa. Tapi ada juga gitu sebagian di antara mereka ini yang kalian ini sebenarnya masih sering kontak gitu, tapi aura hubungan kalian ini nggak karuan, aura-auran udah nggak jelas gitu ya. Bahkan ya beberapa di antara kamu, meskipun kamu masih sering kontekan sama dia, kamu tuh berdilling sama orang yang baru tuh ya. Kurang asem apa kamu? Nggak lah ya, bercanda gitu. Tapi yang jelas ya, aku ngerasa sampai detik ini ya, sampai detik ini nama kamu tuh masih terpatri di dalam dirinya dia ya. Jadi ternyata ada something yang nggak bisa dia lupain dari diri kamu, karena menurut dia ya, menurut dia kamu tuh orangnya asik gitu, kamu tuh orangnya nggak ngebosenin gitu. Tapi ya gitu ya, yang bikin dia ngerasa bete tuh ya karena egonya kamu gitu, gengsinya kamu. Kamu pun juga sama, yang bikin kamu kesel sama dia tuh sebenarnya cuma satu gitu ya. Dia ini sebenarnya orangnya asik gitu ya, ini orang juga orangnya tuh kayak bisa diajak buat having fun gitu. Tapi yang bikin kamu ngerasa kesal yaitu tadi kebohongannya, dramanya dia, egonya dia gitu ya. Terus beberapa di antara dia juga ya mungkin orang ini tuh sering banget gitu ya ngasih perhatian di saat dia butuh aja sama kamu gitu. Tapi di saat dia udah nggak butuh ya udah ya, muncullah sifat dajalnya dia gitu. Ya kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya sebelum kita baca energi dia sekarang. Kondisi mereka ini ya para deretan belangsak. Ya para deretan, bukan belangsak sih, tepatnya orang yang kamu kasih gitu ya, yang pernah mengisi hati kamu tapi saat ini kamu benci dan ingin kamu lupakan nih loh. Seperti itu ya. Kita cek dulu siapakah dia. Seseorang yang nyesel setengah mati setelah dia bohong dan kecewain kamu tuh ya. Wow 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 wow. Ten of Swords. Aku rasa ya bahwa dia adalah seseorang dari masa lalu. Tapi ingat ya, orang dari masa lalu nggak selalu mantan. Mungkin dia adalah seseorang yang sempat pernah deket sama kamu ya, tapi karena jarak ya, ataupun mungkin karena kesibukan gitu, kalian jadi nggak bisa match lagi, nggak bisa nyambung gitu. Tapi meskipun saat ini jarak kalian jauh, tapi orang ini masih sering banget memantau kamu dari kejauhan. Artinya apa? Dikit banyak orang ini masih menyimpan perasaan cinta terhadap kamu. Cuman diri kamu aja nggak peka, cuman kamu aja nggak ngerasa, atau mungkin kamu berpikirnya lain gitu ya. Mentang-mentang nggak ada komunikasi, mungkin dia udah menemukan seseorang yang baru, padahal kagak gitu ya. Ini orang tuh masih
mengharapkan kamu gitu, tapi emang nuansanya berbeda gitu. Kenapa? Ya beberapa dari dia itu ada yang merasa ingin kembali sama kamu, tapi posisinya udah beda gitu, karena kamu saat ini sudah punya yang baru gitu. Dan dia kan nggak mau memposisikan diri menjadi pembinor, menjadi pelakor. Makanya dia maju mundur gitu ya. Pingin rasanya sebenarnya terkoneksi lagi dengan dirimu, tapi di satu sisi ya gitu lagi gitu ya. Orang tuh kayak, ih jangan gitu kan, ini kan bukan hakku lagi. Ini kan udah milik orang lain, nanti apa dikata gitu ya, nanti viral lagi. Hello, viral lagi ada seorang pembinor gitu atau pelakor ya yang merebut pasangan orang. Nah dia udah berpikir yang enggak dulu gitu sebelum dia maju. Padahal aku tahu gitu bahwa sebenarnya kamu juga nunggu kabar dari dia gitu ya. Dia maju mundur buat menghubungi kamu, sedangkan kamu nunggu kabar dari Pangeran Kodok. Nunggu dari pangeran ini gitu ya. Makanya di sini ya intinya sama-sama saling menunggu ya, sama-sama saling ingin menghubungi, tapi emang suasananya berbeda. Dan ditambah lagi yang mungkin ya, titik terberat kamu ketika kamu masih sayang sama dia, tapi ada orang lain di sisi kamu. Waduh, ya drama Korea lagi tuh. Ya, makanya di sini pusing nggak diri kamu ya? Pasti pusing. Aku aja yang nggak ngikutin hidup kamu, ikut pusing di sini ya. Hello. Dan di sini tuh sebenarnya orang ini nggak ada niatan buat manfaatin kamu sih gitu. Dia emang pernah ya, yang aku rasain tuh pinjem materi sama diri kamu, tapi bukan niatan dia buat memanfaatkan kamu. Dia pun pinjam juga karena kepepet ya, karena ada sesuatu hal tuh yang nggak bisa dia selesaikan secara kekeluargaan, bisanya diselesaikan secara uang. Makanya dia pernah gitu ya pinjem duit sama kamu. Dan mungkin kayak diri kamu tuh ya apa ya, bisa dibilang mungkin udah ikhlas gitu ya, kalau dikembalikan ya diterima, kalaupun enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi dia ngerasa nggak enak, dia pengen kembaliin sih sebenarnya gitu, tapi dia nggak punya akses gitu. Terlebih kan itu tadi ya, kamu udah milik orang lain. Makanya dia kagak berani gitu. Terus kita cek dulu ya, ini di babak kedua kita cek bagaimana situasi energi dia sekarang. Hello. Aduh, aku minum dulu guys, minum air putih dulu ya, untuk menenangkan hati dan pikiran, syaraf-syaraf kita biar longgar, biar nggak tegang ya. Setelah aku baca energi kalian yang sedubrek ini ya, sebanyak ini ternyata ya, masalah orang tuh berbeda-beda ya. Makanya di sini aku minum air putih dulu biar sarafku longgar ya, biar nggak tegang ya, biar energinya juga rileks. Oke, kita lihat dulu guys, kita baca bagaimana energi ini ya, energi dia, bagaimana energi dia ke kamu ya, bagaimana energi dia sekarang secara general aja, karena ini aku bacanya ya readingan secara general ya. Makanya bagi kamu yang ingin lebih personal ya, personal tuh apa sih ya, privat ke kamu, kalian konsultasi aja. Caranya gampang kok, tinggal cek aja ya. Klik aja maksudnya ya, link kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini, karena nanti langsung ke direct ya, bisa kalian ikuti prosedur dan tata caranya. Nggak usah ribet ya, udah tinggal gitu aja ikutin tata caranya. Oke, kita langsung saja gas, kita lihat bagaimana energi dia sekarang. Tuh, energi dia sekarang merasa sakit, hidup dia berantakan ya, mungkin ada yang hancur. Hancur apa sih? Sebenarnya hancur tuh bukan karena urusan materi aja, tapi kan ada juga yang hancur mentalnya gitu ya, merasa hancur hancur ya kesehatan fisik dia, karena penyakit tuh dari pikiran gitu ya. Pikiran nggak sehat bisa juga fisiknya nggak sehat juga. Ini ya, beberapa di antara dia tuh awalnya gitu ya, fisik dia sehat-sehat aja gitu, tapi karena dia memikirkan kamu, karena dia ya merasa tidak kamu terima kata maafnya, atau kamu nggak mau diajak balikan sama dia tuh ya, akhirnya setelah capek fisik dia gitu ya, sakit jiwa dia. Jangan sampai lah, nggak ya, maksudnya tuh kayak sakitlah fisik dia gitu, dia jadi mungkin kayak kena asam lambung gitu ya, dia jadi kayak gampang kena flu gitu ya, beberapa dari dia jadi kayak gampang capek, gampang lelah. Kenapa? Karena energi dia kekuras habis gitu ya buat mikirin kamu, kerjaan dia berantakan tuh kan, jadi bisa merembet kemana-mana ya. Makanya mungkin ya bagi kamu ya
yang merasa masih sayang sama dia, oke, ya bolehlah pertimbangkan dia kembali gitu. Karena ya udah, masa lalu biarlah masa lalu, yang penting kan kita berjalan ke depan gitu. Dan nggak semua orang kok ya belangsak selamanya, pasti akan ada titik di mana dia akan balik menjadi versi terbaiknya. Jadi daripada gitu ya dia sakit kayak gini, kan kita nggak tegang lihatnya gitu, karena nggak ada lagi orang yang sepeduli itu kayak kamu gitu. Karena ya mungkin gitu ya, kamu termasuk orang yang sangat peduli selama ini sama dia. Ketika dia nggak enak badan, kamu yang beli obat gitu ya. Ketika dia nggak enak makan, kamu yang suapin dia. Ataupun mungkin gitu ya, di saat dia nggak ada makanan, kamu yang selalu gofoodin dia. Tuh, torok lagi nggak lah ya. Makanya di sini ya berikan dia kesempatan. Tapi bagi kamu yang merasa emang kamu udah terlalu sering gitu ngasih ini orang kesempatan, tapi dia nggak mau memanfaatkan kesempatan tersebut dengan baik, ya udah gitu. Ya emang inilah karma yang harus dia terima, karena ini merupakan bibit-bibit yang udah dia tabur ya di masa lalu. Jadi nikmatilah bibit tersebut ya, kayak gitu. Kita cek lagi di sini. Kita cek lagi. Bagaimana energi dia sekarang? Bagaimana energi dia sekarang? Kita lihat dulu. Aduh, panas banget guys, beneran. Ini nggak ada kipas apa ya? AC-nya tuh lagi apa ya? Lagi hemat. Lagi ngirit ya. Ngirit saya, ngirit. Kita cek lagi ya, tuh. Kita cek lagi ya, energi dia sekarang tuh. Wow, menarik ya, karena aku ngelihat ya, beberapa dari dia saat ini dia sudah belajar berusaha membersihkan diri dia dari hal-hal yang sifatnya negatif setelah dia merasa ya tidak menemukan titik terang dari hubungan yang kamu jalani bersama dia. Ini terutama bagi kamu yang mungkin tuh kayak ya udah, kamu tuh nggak mau ngedengerin segala alasan apapun dari mulut dia karena udah kelewatan banget gitu ya. Gue tuh maafin lo, hello. Udah kayak kalau ditumpuk tuh udah kayak kamus ya. Udah kayak kamus yang berdobel-dobel gitu ya. Kebohongan kamu tuh udah banyak. Makanya di sini aku nggak mau maafin kamu lagi dengan harapan tujuan apa? Ya biar kamu tuh bisa belajar dari kesalahan gitu. Karena kebohongan itu tidak menghasilkan hasil yang membahagiakan. Ya, jadi kayak kamu tuh pengen ngasih dia pembelajaran gitu, biar dia kedepannya nggak banyak drama lagi gitu ya, biar nih belangsak gitu ya. Nih orang tuh nggak banyak bohongnya lagi gitu, nggak sering manfaatin kamu lagi. Makanya di sini ya beberapa dari kamu tuh emang sengaja gitu, kamu jaga jarak gitu, kamu nggak mau ketemu sama dia. Jangankan ketemu, cuy, ya. Aku bertatap muka sama kamu aja nggak sudi gitu ya. Makanya dari dia tuh saat ini sedang effort, dia sedang berbenah diri gitu ya, sedang diservis lah ya, overhaul. Sedang diservis gitu ya, diri dia, mental dia, jiwa dia, sifat-sifat negatif dia udah mulai mengkoreksi diri gitu. Dan nanti ya aku tuh ngerasa bahwa orang ini akan kembali ke kamu ya di saat waktu yang tepat, di saat orang ini sudah kembali menjadi versi terbaiknya. Tapi ya karena dia sering bohong ya, ujian terberat dia nih orang diuji lagi nantinya. Kenapa? Ya karena sorry lah yo gitu, kamu nggak segoblok yang dulu lagi gitu ya, kamu udah nggak segeblek yang dulu lagi, kamu jadi lebih pinter gitu. Meskipun dia udah berubah gitu, tapi diri kamu nggak langsung percaya gitu. Nah itulah makanya pentingnya ya di sini belajar ya, di sini kita semua belajar bohong tuh nggak boleh gitu. Karena bohong terus, kita kebanyakan bohong, akan banyak orang yang gak respect sama kita, akan banyak orang yang gak mudah percaya lagi sama kita. Ya seperti dia nantinya gitu. Meskipun orang ini akan kembali ke kamu setelah dia menjadi versi terbaiknya, tapi tidak membuat diri kamu tuh langsung oke, kamu udah berubah ya, hello, sini peluk aku dong. No ya, no, jaga jarak dulu. Jadi kayak lo harus bisa buktiin kepada aku ya bahwa diri kamu tuh benar-benar udah berubah. Nah, kayak gitu. Kita cek lagi di sini ya, Mak Grobiak. Mak Grobiak. Aduh. Kita cek lagi gimana energi dia sekarang ya. Kita cek dulu gimana energi dia sekarang. Tuh. Oke, ini orang ya emang
kurang asem gitu ya. Ini orang tuh udah tahu ya bahwa diri dia tuh banyak salah sama kamu, tapi energi denial ya, denialnya dia tuh masih sangat kuat gitu. Ini orang tuh kayak keras kepala, nih orang kepala batu gitu. Nih orang nggak mau disalahkan meskipun dia pelakunya gitu. Jadi kayak nih orang tuh ya, dia udah ketahuan bohong sama kamu, tapi dia selalu menyangkal gitu, selalu mengatakan bahwa dia nggak bohong gitu, meskipun kamu udah sebel sama dia gitu, meskipun kamu udah udah muak sama dia gitu, meskipun kamu udah cuy gitu ya, sorry gitu, tapi nih orang masih tetap gitu, nih orang nggak mau mengakui kesalahannya gitu. Karena yaitu tadi energi dia gitu. Saat ini energi dia berusaha ya merayu kamu lagi, tapi dia tetap nggak mau mengakui kesalahannya. Dia masih menyangkal. Nah ini ya tambah membuat diri kamu tuh ngerasa risih sama dia gitu. Padahal kamu udah taruh batasan sama dia gitu. Taruh batasan tuh apa sih? Ya udah gitu ya. Aku tuh nggak mau diganggu sama malu pada gitu ya. Gue tuh pengen bahagia dengan diri gue sendiri gitu. Tapi tetap gitu dia masih se-effort itu ya. Ngerecokin kamu, nge-spam kamu ya, kayak samperin kamu hijau ya, hijau kayak gitu. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia sekarang. Gimana energi dia sekarang? Wow, ada yang dendam. Wow, serem. Ada yang dendam ya. Jadi ada nih gitu ya, beberapa dari kamu tuh emang ada yang lagi kesel sama dia, tapi bukannya nih orang ya berbuat baik dan minta maaf ke kamu. Nah dasar gitu ya, si kucur ini ya, si kucrut ini ya, ini orang dasar gitu, dia malah balik dendam sama kamu ya, dia malah nggak respect ke kamu, nggak menunjukkan kata maafnya ke kamu, nggak menunjukkan penyesalannya, justru malah dia balas dendam ke kamu dengan cara panas-panasin kamu, kompor-komporin kamu, dengan tujuan dan harapan apa gitu ya, agar kamu memulai komunikasi sama dia pada cuy gitu ya, hello gitu ya, gue tuh udah muak sama lo gitu, gue tuh pengen denger gitu ya, kalau kamu tuh maaf sama gue gitu. Tapi ternyata ini orang kagak kayak gitu ya. Ini orang beda banget. Justru malah ya si jembrut ini ya si jembrut kabel cerawatan ini ya. Ini orang balik dendam sama kamu loh gitu. Bukannya minta maaf mengakui kesalahan, dia justru malah kompor-komporin kamu ya. Dia bikin kamu ya cemburunya menguras kamar mandi kayak gitu ya, dia panas-panasin kamu gitu ya, agar kamu tuh kepancing emosinya gitu, seolah-olah dia tidak menunjukkan rasa penyesalannya dan membuat diri kamu tuh makin muak sama dia cuy gitu ya. Dan ini orang emang dari dulu ya, emang dari dulu tuh sifat pendendamnya tuh masih sangat tinggi gitu. Ini orang tuh kayak pengen apa ya, dalam artian tuh gimana sih sikap pendendam gitu, kayak ya lo dulu pernah selingkuh, jadi berhak dong gue saat ini selingkuh gitu. Kayak lo dulu pernah bohong gitu, ya gue juga, lo harus maafin gue gitu kalau gue saat ini berbohong sama lo. Nah lebih tepatnya lebih kayak seperti itu gambarannya. Jadi kayak ada lebih sifat pendendamnya, lebih sifat kayak nggak mau ngalahnya seperti itu ya. Seharusnya kan ya udah deh gitu ya, karena apa ya, demi kebaikan hubungan ini kita saling maaf-maafan. Ternyata tidak gitu. Ini orang ternyata masih dengan sifat dan sikap pendendamnya. Ini kok agak sengklek ya. Agak sengklek mencelek ya, gimana nih, kok kayak nggak simetris gitu loh ya kartunya. Yang aku lihat tuh kayak bergelombang-gelombang, nggak jelas, atau mungkin ya ini mata gue yang udah silinder. Kita cek dulu bagaimana energi dia sekarang. Cek dulu. Wow, dia nggak bisa tidur nyenyak ya. Kenapa? Karena dia banyak salah sama kamu. Sedangkan di satu sisi ya kamu nggak menerima maaf dia gitu, karena diri kamu udah muak, diri kamu udah capek dibohongin terus, capek dimanfaatkan gitu ya sama dia, sampai-sampai membuat nih orang tuh nggak bisa tidur ya, keliengan pusing memikirkan kamu gitu. Ya mungkin ya meskipun dia tidur di hotel mewah gitu ya, di kasur empuk, king coil, hello, nggak di endorse king coil mungkin ya, atau mungkin di Florence gitu ya, tidur di bed Florence gitu. Tapi ya tetap aja gitu ya, namanya orang punya rasa bersalah itu kan kayak membuat kehidupan kita jadi nggak bisa tenang, rezeki mungkin jadi syarat gitu ya, terus
kayak ya kita nggak bisa ngejalani hidup ini dengan enjoy gitu karena dipenuhi dengan tekanan. Sedangkan ya kamu nggak mau gitu, mungkin memaafkan udah gitu, tapi untuk menerima dia kembali kayaknya pikir-pikir deh lebih ke arah situ. Oke guys, thank you ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan edukasi salah ya, bisa memberikan energi positif ya bagi diri kalian. Emang gue tutorial bukan ya. Ini channel tarot trading. Oke, dan bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, boleh banget, silahkan langsung saja klik link WA ya. Klik link WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, thank you.